Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu terkait dengan interaksi elektrostatika. Di dalam video sebelumnya, itu telah dibahas tentang teori atom. Nah, kita akan lanjutkan bahasan kita pada kali ini, yaitu tentang hukum Coulomb. Nah, di dalam bahasan sebelumnya, kita telah ketahui bahwa jenis muatan itu ada dua macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Itu telah dibahas di dalam teori atom. Kemudian benda bermuatan positif itu jika kekurangan elektron, dan benda bermuatan negatif itu jika kelebihan elektron. Kenapa seperti itu, para pemirsa? Karena di antara partikel penyusun atom itu yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain adalah elektron. Oleh karena itu, acuan untuk menyatakan muatan dari suatu benda itu dari elektronnya. Kalau elektronnya kurang atau berkurang, maka muatannya adalah positif. Sedangkan sebaliknya, kalau kelebihan elektron itu berarti muatan negatif. Nah, kemudian di dalam pengamatan yang dilakukan oleh Coulomb, itu muatan yang sejenis akan terjadi gaya tolak menolak, dan muatan yang berlainan jenis terjadi gaya tarik-menarik. Muatan sejenis itu bisa benda bermuatan positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Sedangkan berlainan jenis itu kalau jenis muatannya positif dengan negatif atau sebaliknya negatif dengan positif. Nah, kemudian kolom itu merumuskan itu gambarannya seperti ini, para pemirsa. Untuk gambaran muatan yang bisa berpindah adalah muatan negatif ya. Jadi kalau misalnya kita punya batang kaca, kemudian kita gosokkan dengan kain sutra seperti ini, nah maka elektron-elektron pada kaca itu akan berpindah menempel pada kain sutra. Nah, jadi akibatnya apa? Terjadi perpindahan muatan, muatan negatif pada kaca akan berpindah atau tertarik ke kain sutra, sedangkan kain sutra akan bermuatan negatif karena kelebihan muatan elektron atau muatan negatif. Nah, jadi akibatnya seperti ini setelah digosokkan, kaca itu akan bermuatan positif karena kekurangan elektron, sedangkan kain sutra bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Nah, peristiwa sebaliknya itu dapat terjadi pada batang plastik dengan kain wool. Nah, untuk gambaran fenomena hukum kolom itu dapat dilihat dari video berikut ini, para pemirsa. Nah, ini kaca dengan kain sutra yang digosokkan, maka akan terjadi perpindahan muatan. Kaca itu bermuatan positif, kemudian disentuhkan pada bola yang netral, bola akan bermuatan positif. Digosokkan lagi, maka bola netral disentuhkan akan bermuatan positif. Kalau didekatkan akan terjadi gaya tolak menolak. Kemudian plastik dengan kain wool kalau digosok, maka akan terjadi perpindahan muatan sebaliknya. Nah, kemudian kain wool itu akan memberikan muatan negatif pada plastik. Plastik bermuatan negatif disentuhkan pada bola, maka bola akan bermuatan negatif. Nah, kalau muatan positif dengan negatif itu didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, nanti akan kita bahas dalam beberapa contoh yang lebih detail. Nah, kita akan kembali kepada eh, bahasan kita, para pemirsa. Jadi kalau hukum kolom itu dituliskan, itu seperti ini. Jadi kalau ada muatan negatif dengan muatan positif berlainan jenis, itu akan terjadi gaya tarik-menarik, saling mendekatkan. Ini gaya 21, ini gaya 12, ini muatan Q1, Q2 masing-masing benda, kemudian R adalah jarak. Tapi kalau negatif dengan negatif berarti sejenis,
maka akan terjadi gaya tolak menolak, maka akan saling menjauh. Nah, kolom ini fotonya itu merumuskan seperti ini para pemirsa. F gaya tarik atau gaya torak itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana Q1 dan Q2 adalah muatan masing-masing benda. Kemudian R adalah jarak antara kedua benda. Sedangkan K ini selanjutnya dinamakan konstanta gaya kolom. Nah, konstanta gaya kolom, ini gambarannya, itu akan kita bahas dalam bagian berikutnya. Ini gambaran muatan positif dengan negatif berlainan jenis tarik-menarik, positif dengan positif sejenis tolak-menolak, negatif dengan negatif tolak-menolak. Nah, ini persamaan hukum kolom. Nah, kemudian nilai K itu tergantung dari satuan yang kita gunakan. Kita akan lihat para pemirsa. Nah, ini adalah satuan yang digunakan. Kalau kita menggunakan sistem satuannya adalah MKS, yaitu jaraknya dalam meter, kemudian massa kilogram, waktu second. Sedangkan CGS kalau jarak itu dalam sentimeter, kemudian massa dalam gram, dan waktu dalam second. Nah, dari persamaan hukum kolom tadi, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Q ini adalah muatan, bisa dituliskan dengan huruf kecil atau huruf besar seperti ini. Nah, maka nilai F itu kalau sistem satuan yang digunakan adalah SIMKS, maka gaya dalam Newton. Kalau CGS dalam Din, baik gaya tarik maupun gaya tolak. Sedangkan Q1 dan Q2 adalah muatan masing-masing benda. Itu satuannya dalam kolom kalau menggunakan SIMKS. Sedangkan CGS itu dalam stat kolom, disingkat STC. Nah, kemudian R adalah jarak antara kedua benda, yaitu kalau menggunakan SIMKS, satuannya dalam meter, sedangkan CGS dalam sentimeter. Nah, maka yang perlu diperhatikan para pemirsa, yaitu nilai K atau konstanta gaya kolom ini, kalau kita menggunakan satuan SIMKS, maka nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan kalau kita menggunakan satuan CGS, maka nilai K itu sama dengan 1, yaitu dengan satuan din sentimeter kuadrat per stat kolom kuadrat. Nah, itu adalah satuan-satuan yang digunakan untuk menghitung gaya kolom dari persamaan hukum kolom, yaitu dengan menggunakan sistem satuan MKS atau CGS. Oleh karena itu, jangan sampai salah para pemirsa, satuan yang digunakan. Nah, berikut akan dibahas beberapa contoh para pemirsa. Contoh yang pertama, ada dua buah muatan listrik masing-masing sebesar 3 kali 10 pangkat minus 6 dan 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom terpisah pada jarak 3 cm. Tentukan besar gaya listrik yang bekerja pada masing-masing muatan. Nah, jadi kalau diketahui muatan Q1 dan Q2 dalam kolom, sedangkan R dalam sentimeter, maka R-nya ini harus kita konversi dulu menjadi meter, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, jadi kalau ini muatan positif dengan positif, berarti terjadi gaya tolak menolak. Nah, dari persamaan hukum kolom, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 karena satuannya SIMKS. Q1 3 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya 6 kali 10 pangkat minus 6. Per R, R-nya dalam meter, 3 kali 10 min 2 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung, para pemirsa, itu akan ketemu gaya tolaknya sebesar 1,8 kali 10 pangkat 2 Newton. Kita lihat soal nomor 2. Tiga buah benda masing-masing bermuatan listrik sebesar Q1 3 kali 10 pangkat minus 8 kolom, Q2-nya 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom, dan Q3 6 kali 10 pangkat minus 8 kolom yang terletak dalam satu garis lurus seperti terlihat pada gambar ini. Nah, Q3 sebesar minus 6 kali 10 pangkat minus 8,
itu terletak dalam satu garis lurus ini. Nah, jarak R1 yaitu antara Q1 dengan Q3 itu sama dengan 3 cm, sedangkan R2 jarak antara Q3 dengan Q2 6 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan besar gaya kolom yang dialami oleh muatan Q3. Q3 adalah yang di tengah. Nah, berarti Q3 ini mengalami dua gaya kolom, yaitu Q3 dengan Q1 dan Q3 dengan Q2. Karena Q1 positif, Q3 negatif, berarti terjadi gaya tarik-menarik. Arahnya ke kiri. Sedangkan antara Q3 dengan Q2 berlainan jenis juga terjadi gaya tarik-menarik. Maka arahnya ke kanan, F3 dengan 2. Nah, oleh karena itu, resultan gaya yang dialami oleh muatan Q3 itu menjadi F3 sama dengan K kali Q3 kali Q2 per R2 kuadrat dikurangi Q1 per R1 kuadrat. Karena arahnya berlawanan, berarti saling bertolak belakang atau dikurangi. Nah, kalau kita masukkan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q3-nya 6 kali 10 pangkat minus 8, Q2 2 kali 10 min 6, kemudian R2-nya 6 kali 10 min 2 dikuadratkan, dikurangi Q1 3 kali 10 pangkat minus 8 per R1 kuadrat 3 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Nah, jadi kalau ini kita hitung, kita kumpulkan 10 pangkatnya menjadi 1, maka terakhir diperoleh gaya F3 ini sebesar minus 15 kali 10 min 3 Newton atau minus 1,5 kali 10 min 2 Newton. Nah, tanda negatif ini artinya arah gaya totalnya atau resultannya ke arah kiri. Karena yang ke kiri F31 lebih gede daripada F32 yang ke kanan. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh soal yang ketiga, ada 3 buah titik atau benda masing-masing bermuatan Q1 4 kali 10 4 mikro kolom, mikro, Q2 min 1,5 mikro kolom, dan Q3 2 kali 10 pangkat minus 5 kolom berada pada titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 desi. Jadi ini segitiga sama sisi dengan sisi 3 desimeter atau 30 cm. Nah, kemudian pertanyaannya, hitung gaya kolom atau gaya elektrostatis yang bekerja pada benda bermuatan Q3. Jadi Q3 ini akan mengalami gaya kolom, Q3 dengan Q1 sama-sama bermuatan positif, berarti terjadi gaya tolak-menolak ke kanan, F31. Kemudian antara Q2 dengan Q3 itu berlainan jenis, berarti terjadi gaya tarik-menarik, arahnya pada Q3 mengarah ke arah Q2, yaitu F32. Nah, karena gaya adalah besaran vektor, maka kita harus menjumlahkan dengan metode vektor. Salah satu penjumlahan metode vektor adalah dengan metode paralelogram, yaitu kedua vektor ini menjadi sisi dari jajaran genjang, maka diagonal dari jajaran genjang itu sama dengan resultan kedua vektor tadi. Jadi penyelesaiannya antara 3 dengan 1 itu K Q3 kali 1 per R31 kuadrat. Kemudian F32 antara 3 dengan 2 K Q3 kali Q2 per R32 kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, baik K, Q3, Q1, kemudian R-nya, maka akan diperoleh F31 sebesar 8 Newton. Sedangkan F32 kalau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dengan sistem satuan SI/MKS akan ketemu 3 Newton. Nah, sehingga resultan gaya kita harus menggunakan rumus penjumlahan vektor, yaitu F3 sama dengan akar F31 kuadrat plus F32 kuadrat plus 2 kali F31 kali F32 kali cos theta, di mana theta adalah sudut antara kedua vektor F31 dengan F32, yaitu theta ini sebesar 120 derajat karena sama sisi, sudut yang di sebelah kiri ini 60 derajat. Nah, kalau kita masukkan F31, F32
dari hasil perhitungan sebelumnya ke dalam persamaan resultan gaya ini akan diperoleh F3 sebesar akar 49 atau 7 Newton. Ingat, nilai cos dari 120 derajat adalah min setengah. Demikian contoh yang ketiga, para pemirsa. Untuk soal nomor 4 dan 5, ini sebagai latihan. Jadi para pemirsa bisa melihat dari sini, boleh print screen atau boleh melihat sepintas, kemudian coba diselesaikan sendiri dengan dasar contoh-contoh sebelumnya. Yaitu untuk soal nomor 4 ada bagian A dan B. Nah, ini adalah soal latihan kita. Kemudian untuk soal nomor 5 juga untuk latihan para pemirsa. Jadi ini segitiga ABC siku-siku di A, panjang AB 30, panjang AC sama dengan 60, berarti segitiganya termasuk segitiga istimewa. Para pemirsa bisa gambarkan sendiri, kemudian masing-masing muatan Q1, Q2, dan Q3 diketahui, ditempatkan berturut-turut pada titik A, B, dan C. Yang ditanyakan adalah gaya yang dialami oleh muatan di titik A. Nah, demikian para pemirsa bahasan tentang hukum kolom. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.